Hai, halo, apa kabar semuanya, teman-teman netizen dan sahabat-sahabatku semuanya. Ya, jumpa lagi dengan saya. Semoga sehat-sehat saja. Ya, masih terkait dengan kasus Vina Cirebon. Ya, pasca diumumkannya putusan MA tidak membuat masalah ini redup, tetapi semakin melebar, semakin panjang dan semakin meluas. Kenapa seperti itu? Ya, tentu kalian tahu semuanya. Ketika MA memutuskan bahwa 7 terpidana itu benar-benar yang melakukannya dan tidak ada kesalahan pada hakim pada proses itu ya, maka tersisalah 3 DPO harus ditangkap. Begitu itu teman-teman mengatakan seperti itu ya. Seperti kita kalau mengikuti dari awal kasus ini ya. Di awal kasus ini dengan ingkrahnya sidang di tahun 2016 menyisakan 3 DPO yang belum ditangkap. Di 2014 kemarin 3-4 bulan yang lalu Polda Jabar mengumumkan bahwa 2 atau 3 DPO itu fiktif. Ada yang ngomong begitu dan ada, coba kalian lihat lagi ya. Ada pernyataan pada saat konferensi pers ya pada saat itu sebelum pasca Peggy Setiawan bebas ya. Dan ya bagaimana saat konferensi pers itu berarti Polda Jabar menyangkal adanya putusan di tahun 2016 karena di tahun 2016 mengatakan diketok palu mereka yang 7 terpidana itu bersalah dan masih ada DPO. Sementara di tahun 2014 kemarin ya Polda Jabar mengatakan bahwa DPO itu fiktif. Itu berarti bertentangan. Dan di putusan MA kembali lagi mengatakan bahwa tidak ada kesalahan hakim. Itu berarti hakim MA menyetujui bahwa masih ada 3 DPO begitu ya. Dan ini menarik ya. Salah satu pengacara dari Novi pada akhirnya segmen apa ini pernyataannya ya terkait dengan kasus Vina Cirebon. Coba kita lihat, coba kita dengar dan coba kita benar-benar mendengarnya 2 kali jadinya. Ya kita lihat ya. Bagi praksi itu melihatnya sudah tepat dan prosedur sudah benar nggak sih Bang? Jadi gini, terkait dengan Mahkamah Agung yang ya menolak PK ya dari 7 terpidana itu, kita sebagai praktisi hukum, sebagai pengacara yang menghargai keputusan dari Mahkamah Agung. Karena apapun itu adalah kewenangan daripada Hakim Agung dalam hal mengadili. Satu, yang kedua bahwa kekuasaan kehakiman kan bersifat merdeka. Sehingga ya kalau memang putusan seperti itu, ya sebagai praktisi hukum kita selalu menganggap bahwa itu adalah putusan yang mana sudah final, ya kan? Mungkin mengambil langkah-langkah hukum lain untuk bagaimana berjuang untuk para 7 terpidana itu. Tapi kan banyak berpendapat Bang, ada yang juga dan lawyer juga ini hanya untuk menjaga martabat 3 lembaga itu Bang. Abang menilai gimana Bang? Jadi jangan, kalau mereka bilang bahwa putusan Mahkamah Agung untuk menjaga ya 3 institusi dalam hal ini, kepolisian, kejaksaan, dan dalam hal ini kehakiman, saya rasa terlalu jauh ya, terlalu jauh. Marilah kita menjadi pengacara atau lawyer yang juga berpandangan positif. Kenapa saya bilang berpandangan positif? Dari hal ya hukum acara dalam hal ini tentang peninjauan kembali dulu ya, yang diatur dalam 263 hukum acara itu, kita lihat tuh syarat-syarat di situ. Itu aja. Jadi kalau kita merasa bahwa kekeliruan atau kekeliruan yang mana, kita lihat di situ pertimbangannya. Kemudian novum kita apa, kita lihat di situ. Makanya kadang-kadang dalam kasus-kasus PK jangan ada 7 orang ya dituntut dengan hukuman yang sama, perannya berbeda, tapi kita mau membela orang, membela mereka dengan ya memori yang sama, tidak boleh. Itu pengacara harus cerdas lah lihat hal itu gitu. Terjadi dengan kasus 7 narapidana ini Bang, dengan perkara tapi hukumannya sama. Nah itu yang saya bilang. Makanya sebenarnya setiap narapidana PK-nya memorinya beda-beda tuh sebenarnya. Karena peran mereka berbeda-beda. Ini kan kasus 340 subsidiar 338 junto pasal 55 turut serta dan bersama-sama. Iya, jadi seperti itu ya, Bro ya. Ada yang hanya memukul
sesuai dengan BAP di tahun 2019 itu hanya yang memukul 1 kali, terus nonton, ada juga yang hanya memukul 2 kali, tapi hukumannya sama rata, yaitu seumur hidup. Bagaimana teman-teman semuanya ini? Ini keren banget ini ya. Sama. Ya kan pasti ada kan pelaku utama, orang yang menyuruh, orang yang melakukan, orang yang melihat. Itu masing-masing punya peran. Nah, semua kan itu kan dihukum sama kecuali Zakat Tatal. Karena dia anak di bawah umur kan. Dia dapatnya 1/3 dari nilai hukuman maksimal itu. Nah, pertanyaannya kita, kalau PK-nya ditolak, siapa yang salah? Jangan salahkan hakimnya. Jangan, karena udah bawa keluar jauh tuh. Ini adalah 340, subsidiar ya 338, junto pasal 55. Fokus aja ke kasusnya. Case-nya mereka kan mengaku mereka di rumah ketua RT itu. Jangan mereka mengaku di ketua RT, tapi mereka punya memorinya berada di tempat kejadian gitu. Jadi abang melihat dari sisi bagian hakim ada yang keliru dari segi apa? Bagi saya segi pembelaannya, ya, segi pembelaannya. Jangan salahkan Hakim Agung. Kenapa saya bilang segi pembelaan? Jadi gini, kita sama-sama lihat ya, mereka membacakan memori PK-nya tuh. Kita sama-sama mengkutip, sama-sama menyaksikan bahwa keluarnya terlalu jauh, ya. Bahwa keluarnya terlalu jauh. Kalau memang kasus pembunuhan, jelaskan dulu penjelasan mereka yang berada di ketua RT Parsel. Kemudian mereka menggunakan pembandingnya adalah kegiatan Subang, ya kasus Subang tuh. Nggak boleh, itu belum jelas kasusnya. Artinya kasusnya masih menerima upaya hukum. Mungkin mereka bisa pakai kasus John Sembiring ya, terkait dengan Pengadilan Bogor tahun 78. Ya, karena itu berbicara tentang waktu. Karena pembunuhan berencana ini kan berbicara tentang waktu. Siapa yang mengatur? Itu yang harus dilihat. Kan waktunya mereka ada di ketua RT itu, ya. Kalau memang ketua RT bersaksi palsu, bersaksi ya dusta, laporan polisi aja di situ. Atau uji aja perdata, jangan menyalahkan Hakim Agung, nggak boleh. Karena kalau kita udah membela salah, lalu kita salahkan hakim, itu yang keliru di situ. Itu aja. Abang sudah membaca atau menganalisa keputusan PK yang ditolak hukum. Tapi kan ada prosedur yang bisa meningkatkan dalam arti kata PK kedua. Nah, abang menanggapi gimana? Jadi gini, kalau umpamanya pembelaan ya, pembelaan dalam arti untuk mereka upaya hukum lain, kan ada tuh, bisa saja PK kedua. Ya, PK kedua itu kan dasarnya kan syarat kan ada di surat edaran Mahkamah Agung ya. Surat edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2018 itu kan syarat PK kedua. Tapi harus ada novum. Novumnya apa? Bukti yang mana dihadirkan dalam pengadilan sampai pada putusan yang membenarkannya. Ya, yang menyatakan bahwa membuktikannya. Nah, itu menjadi novum. Kan memang sangat sulit tuh ya kan. Saya melihat bahwa teman-teman sudah mencatut putusan Peggy Setiawan sebagai bukti. Itu sangat sulit lagi untuk membantu mereka ini. Sebenarnya kemarin tidak perlu pakai itu. Gitu, mau bela dari kapasitas yang lainnya. Karena sudah membawa keluar jalur dalam arti lalu lintas. Mana ada pengelanggaran mau ya disamarkan dengan kasus pembunuhan, dalam hal ini kasus 340 tadi. Gitu. Jadi saya rasa bahwa teman-teman sudah bawa keluar kasus ini terlalu jauh. Satu, yang kedua gini, kita berdoa lah. Artinya mungkin ada PK kedua ya, dalam arti sesuai syarat SEMA nomor 7 itu. Ya, tahun 2014. Dan kalau mengacu kepada undang-undang ini dalam hal 263 hukum acara, ya kita melihatlah apa sih kekeluarannya, kekhilaafannya. Itu yang harus dijelaskan dan detail di dalamnya. Tata cara mekanisme, tata cara pemanggilan, ada unsur paksaan yang bertentangan yang pasal 17 kan mengaku tuh mereka dipukul, disiksa. Apakah itu kekeliruan? Itu dikopas di situ. Berapa orang yang disiksa itu yang dikopas. Kekhilafan hakimnya berkaitan dengan apakah berita acara ditandatangan duluan, ya, ataukah sebelum. Jadi sebelum saya sudah berita acara waktu diperiksa didampingi pengacara atau tidak. Karena ada banyak jurisprudensi, ya, yang mana Hakim Agung membatalkan ya putusan yang mana pada saat setiap perkara di atas 5 tahun didampingi pengacara itu pasti batal gitu. Jadi abang melihat dari sisi hukum harusnya proses hukumnya itu diproses cara penyidikan dan cara untuk ya kekeliruan ada di situ, tata cara ya pemeriksaan itu dikopas dari situ. Ya, jadi gini, kadang-kadang kan kalau bicara tentang novum ini kan alat bukti, ya bukti baru. Kalau bukti kan kita mengacu pada pasal 184, ya kan? Ya, bukti-bukti yang ada 5 bukti itu, ya. Jadi kalau mengacu pada pasal 184, jangan menghadirkan saksi yang mohon maaf ya tanda kutipnya mantan kabar reskrim. Apa yang dia mau kopas dari situ? Dia harus membuat pendapat hukumnya lewat legal opinion. Apa legal opinionnya? Mungkin dia ahli di bidang forensik record ya, record investigation. Lalu dia buat durasi pukul sekian, ya kan? Mereka ada di rumah RT Parsel. Dia nanti kopas dari legal opini pendapat hukum dia di situ. Jangan dia bawa keluar lagi bahwa menjelaskan tentang kecelakaan. Maka hari ini kan sudah terlalu jauh tuh. Ya, jadi makanya buktinya novum itu tidak bisa terbukti tuh. Bang, kemarin kan kuasa
Iya, jadi seperti itu Bro ya. Itu pendapat dari Bang Jos ya. Menurut Bang Jos jangan semata-mata hanya menyalahkan game MA begitu kan ya. Ya, banyak juga dia secara tidak langsung mengatakan bahwa apa di tahun 2016 itu ada kejanggalan menurut Bang Jos ya tadi ya. Bagaimana pada saat apa penangkapan tidak memakai apa tidak ada memakai SOW ya, tidak memakai surat gitu kan ya. Dan juga pada saat, integrasi ada indikasi, penyiksaan dan sebagainya dan juga, diduga apa, melakukan pembunuhan dan itu adalah, hukumannya di atas 5 tahun. Kenapa tidak ada pengacara yang mendampingi pada saat diinterogasi itu? Itu juga jadi, apa, pernyataan Bang Jos tadi. Jadi seperti itu teman-teman semuanya atau mungkin bagaimana teman-teman semuanya, melihat kasus ini yang begitu ruwet, yang begitu bulet dan juga memusingkan. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini ya. Jadi itulah penjelasan Bang Jos, salah satu pengacaranya, Novi ya. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di video berikutnya yang lebih keren, lebih seru dan juga lebih heboh. Salam sehat untuk kalian semuanya. Yo 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 yo.